Bang Zamzami, eh, terima kasih banyak sudah bergabung di forum diskusi jurnalis Kepri, Bang. Ini memang sudah digagas lama forum diskusi ini, Bang. Tujuannya adalah kita mencoba untuk di tengah kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan narasumber, kita mencoba membuka ruang, Bang, untuk kita para kuli tinta di Batam khususnya ini, supaya bisa juga mendapat update-update informasi, Bang, dari para narasumber. Dan hari ini kita sengaja mengundang Abang. Oh ya, baik, sekalian saya mengenalkan teman-teman yang menjadi pemateri kita hari ini. Yang pertama adalah Bang Zamzami Akarim. Beliau adalah akademisi atau dosen Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, yang kita kenal selama ini memang the one and only pengamat politik di Kepri. Ya Bang, itu harus kita akui. Memang beliau terakhir yang kita lihat, beliau adalah termasuk panelis ya Bang, waktu pilkada tempoh hari ya Bang. Enggak. Kebetulan pilkada kemarin enggak. Oh pilkada enggak ya Bang, gubernur ya Bang? Terakhir sebelumnya. Oh sebelumnya, iya. Baik Bang, terima kasih Bang Zamzami udah gabung, sehat terus ya Bang. Amin. Teman-teman, tema diskusi yang kita angkat hari ini memang mudah-mudahan masih hangat ya isunya Bang Zamzami. Isunya soal peran gubernur dan wakil gubernur, Bang Zamzami. Mungkin Bang Zamzami juga monitor lah ya, baca di berita-berita teman-teman, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang. Memang kan lagi rame isunya. Seperti belum berbalas pantun mungkin ya Bang. Betul. Tapi memang kita pekerja pers sudah melihat ada yang kurang harmoni di situ Bang, antara gubernur dan wakil gubernur. Kita pekerja pers melihatnya dari kacamata pers Bang. Kita mencoba mendalami, kita mencoba untuk juga mencari informasi dan juga meminta tanggapan seperti kita minta Abang hari ini untuk hadir bersama kami Bang. Jadi tema diskusi kita hari ini kita mengambil judul Bang, kewenangan gubernur dan wakil gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014 Bang. Nanti kami mungkin bisa Abang beri perspektif kepada kami, baik itu perspektif pembangunan maupun dari kacamata Abang sebagai akademisi dan juga pengamat politik di Kepri ini Bang. Baik teman-teman, karena ini tidak diskusi seperti diskusi pada umumnya, harus ada materi, tidak. Karena kita memang mencoba untuk mendekatkan diri saja dengan narasumber, seperti kita bertemu narasumber dan berdialog atau berwawancara, melakukan peliputan dengan narasumber. Tapi namun begitu, saya persilakan dulu kepada Bang Zamzami. Bagaimana Abang melihat kondisi atau ya kondisi Abang melihat gubernur dan wakil gubernur kita hari ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bung Andi dan rekan-rekan media yang baik yang berada di Batam maupun yang ada di Tanjung Pinang atau yang ada di Dompak barangkali ini. Mungkin ada yang sedang memantau dari Dompak. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih karena dapat penghargaan untuk berbicara di sini, dan kebetulan memang sesuai dengan Bu Andi katakan tadi, memang tidak mempersiapkan materi, tetapi kita secara spontan saja dan mereview secara menyusun melihat secara sepintas peristiwa-peristiwa politik lokal khususnya di Provinsi Kepri ini dalam waktu mungkin sebulan inilah yang ramenya ya saya kira ya. Walaupun sebenarnya ramenya sudah sejak awal, yaitu tentang hubungan antara gubernur dan wakil gubernur. Sebenarnya hubungan gubernur dan wakil gubernur yang tidak harmonis itu bukan spesifik di Kepri saja. Hampir semua kabupaten atau hampir semua kepala daerah pasti punya hubungan yang tidak begitu harmonis antara gubernur dan wakil gubernurnya, antara bupati dengan wakil bupatinya, atau antara wali kota dengan wakil wali kota aja. Ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang pilkada, ya. Di dalam undang-undang itu tuh memang pasangan calon itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi besar kemungkinan gabungan partai politik itu mereka bekerja sama hanya untuk memenangkan pilkada, tetapi setelah pilkada berlangsung mereka harus memperjuangkan kepentingan masing-masing partai politik melalui calon yang sudah mereka menangkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Nah, hanya persoalannya, biasanya ini tergantung kepada kematangan para politisinya pula, ya, dalam menata dan memanage konflik politik antara kedua pihak, antara dua orang ini, ya, antara dua sosok ini, antara gubernur dan wakil gubernur. Itu sangat tergantung kepada kemampuan politis dan kedewasaan atau kematangan seorang pemimpin, ya. Dan saya terus terang sangat kaget ketika beredar video di mana gubernur secara terbuka menyampaikan atau mungkin sebagian orang mengatakan itu semacam curhat di depan media, walaupun forumnya tuh dikatakan adalah forum silaturahmi, ya, ngobrol-ngobrol santai. Tetapi dalam forum ngobrol-ngobrol santai, pejabat publik itu dia tidak bisa melepaskan atribut publiknya, atribut pemimpin publik, sehingga apa yang dia sampaikan itu menjadi konsumsi publik. Dia nggak bisa simpan itu ini pribadi atau tidak. Jadi itu yang harus disadari. Dan yang mengagetkan adalah memang akhirnya terkonfirmasi dugaan yang tadinya hanya dugaan, ya, atau hanya tebakan-tebakan di kedai kopi aja bahwa gubernur dan wakil gubernur itu nggak tidak harmonis, tapi terkonfirmasi langsung oleh sang gubernur. Dan ini saya sangat mengagetkan. Saya terus terang langsung WA salah satu staf khusus untuk mengingatkan gubernur. Sebenarnya tidak perlu ditanggapi terlalu seperti orang curhat. Ya, saya ingat dulu almarhum Pak Sani itu bagaimana dia diserang oleh Bang Huzrin, ya, dalam kasus ketika itu Bang Huzrin menuntut bagian politik yang pernah dalam konon kabarnya pernah ada perjanjian antara Pak Huzrin dengan Pak Sani pada saat pilkada tahun 2009, saya ingat itu. Tetapi Pak Sani nggak pernah mengeksposnya, ya, karena mungkin apa yang dituntut itu mungkin tidak memungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, hanya mungkin bisa dilakukan atau di-share di dalam mekanisme kompromi politik saja. Nah, dalam konteks di Kepri barusan ini antara Gubernur Ansar dan wakilnya Marlin Agustina, ini juga hampir-hampir mirip. Saya berharap sebenarnya tadinya ya nggak usah terlalu di-expose. Orang tahu bagaimanapun di mana-mana hubungan gubernur wakil gubernur tidak akan pernah bisa sinkron karena kepentingan politiknya berbeda-beda, apalagi berasal dari partai politik yang berbeda. Ya, sedangkan dari partai politik yang sama saja pasti masih ada gesekan. Nah, karena itu dia tidak bisa diadukan kepada publik, lalu publik membuat spekulasi macam-macam dan kemudian menilai yang tidak baik. Salah satu solusi para pemimpin politik itu untuk mengatasi konflik itu adalah melakukan kompromi-kompromi. Ya, itu biasa di dalam politik. Jadi melakukan kerjasama, kompromi, kemudian bernegosiasi, ya. Walaupun memang di dalam peraturan perundang-undangan secara tegas disebutkan masing-masing wewenang dan tugas. Tugas gubernur adalah ini, wewenangnya ini, kemudian tugas wakil gubernur ya memang membantu gubernur dalam konteks peraturan perundang-undangan. Itu kan normatifnya. Dalam politik itu hal-hal yang normatif ini tidak bisa dipegang. Itu oke, jadi patokan, tetapi lebih banyak hal-hal yang tidak normatif, yang lebih praktis, yang harus dipertimbangkan dan harus dilakukan oleh seorang politisi agar tujuan-tujuan awal mereka menjadi pemimpin, memenangkan pilkada, itu bisa dicapai secara bersama-sama dan tanpa begitu banyak hambatan dalam pencapaiannya itu. Terutama hambatan secara internal. Biasanya kan orang kalau dalam memerintah itu
yang menjadi oposisi itu adalah orang eksternal, partai luar ya, atau orang luar atau lawan politik. Tapi kalau seandainya lawan konflik itu justru datang dari dalam, itu agak rumit karena nanti akan menjadi tidak produktif di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Dan ini akan mengacaukan birokrasi karena nanti bisa saja birokrasi terbelah antara pro ini dengan pro itu. Ya, ini saya kira kurang produktif dan akan bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Oke. Baik, Bang. Jadi lalu bagaimana, Bang? Kalau memang mengganggu, semengganggu apa deh nanti, Bang? Kalau kondisi ini dibiarkan, dan ada saran nggak, Bang? Kalau kan kita khawatir nih kalau memang birokrasi terganggu, apalagi program kerja terganggu. Ya. Jadi siapa nanti yang apa inisiatif, Bang, supaya beliau-beliau ini bisa duduk bareng, bisa rembuk lagi gitu, Bang, bisa akur lagi. Ya, di dalam kontestasi politik biasanya orang akan berusaha mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Kontestasi politik pada saat pilkada. Oleh karena itu dia akan membangun kerjasama dengan orang-orang yang seide atau yang sedukungan. Nah, tetapi pada saat kontestasi politik sudah selesai dan dimenangkan, maka kontestasi itu sudah dilupakan. Kita tidak lagi kontestasi, kita saatnya harus melaksanakan tujuan-tujuan yang kita janjikan kepada publik, ya, kalau kita sebagai pemenang. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, karena kalau kita lihat persentase perolehan dukungan itu sebenarnya tidak mayoritas, kan cuma 40%. Nah, kalau istilah dalam sistem parlementer itu belum mayoritas itu, ya, atau itu disebut dengan kemenangan yang sederhana, ya, atau simple majority istilahnya. Nah, simple majority. Tetapi untuk mendapat dukungan yang luas, maka perlu ada kerjasama dan memperbanyak teman. Ya, kita ambil contoh lah bagaimana Jokowi, ya, pada periode pertama dia kan dapat dukungannya tidak terlalu banyak, tetapi dia membangun aliansi dan koalisi dengan partai-partai lain agar bisa mendukung pemerintahannya supaya pelaksanaan pemerintahnya tuh program-programnya itu mendapat dukungan, ya. Nah, di pemerintahan ya saya kira bisa dikonstruksi atau diturunkan ke tingkat gubernur. Gubernur tidak perlu lagi mencari atau membangun medan musuh yang lebih luas. Kalau dapat medan musuhnya diperkecil, tapi medan berkawannya itu diperbesar. Nah, caranya ya itu tadi, makanya kompromi, kemudian power sharing. Nah, power sharing itu ada di dalam istilah di dalam ilmu politik, power sharing, berbagi kekuasaan. Baik, Bang. Saya stop Abang situ. Saya pinjam diksi Abang tadi. Jangan perbanyak medan musuh. Baik, Bang, tahan sebentar ya, Bang. Bang, mumpung Bang M. Said Ridho sudah gabung dengan kita. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Said Ridho. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil Ustaz, Pak. Saya nggak Ustaz betul nih. Ustaz, izin Ustaz. Saya kebiasaan kalau dengan politisi PKS itu selalu saya panggil Ustaz kalau yang apa. Nah, itu yang mungkin yang lain itu mungkin. Oh, siap. Kalau begitu saya ganti Bang ya. Baik. Ya, Bang Samsami izin sebentar, Bang. Karena Bang Said Ridho mau paripurna jam 2 nanti. Teman-teman, sekalian saya perkenalkan juga narasumber kita yang kedua adalah M. Said Ridho, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri. Bang Said Ridho, langsung saja Bang, izin kita sudah mulai tadi Bang. Kita mengambil tema diskusi hari ini adalah kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014 Bang. Nah, Bang Ridho kan pastilah mengikuti, mengamati, melihat bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana melihat hatinya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, pastilah ya, sudah banyak berita-berita juga di Tanjung Pinang yang berseliweran selama ini. Kami ingin mendapat perspektif baru dari Bang Ridho, tapi tentunya karena Bang Ridho memang Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri, memang ranahnya di pemerintahan,
kami ingin mendapatkan pencerahan dari Bang Ridho. Bagaimana Bang, Abang melihat kewenangan gubernur dan wakil gubernur Bang, dikaitkan dengan kondisi kebatinan gubernur kita dan wakil gubernur kita hari ini Bang. Silakan Bang Ridho. Baik, terima kasih Bang. Pertama, saya ya dengan situasi yang kemarin terjadi ya, saya tidak ingin masuk ke dalam ranah yang terlalu dalam artian konflik atau katakanlah ada politik di dalamnya. Saya hanya ingin mengambil dari kacamata tata kelola pemerintahan. Ya. Sebetulnya kalau kita mau lihat dalam UU 23 tahun 2014, Undang-Undang 23 tahun 2014 sebenarnya sudah jelas bagaimana pembagian kinerja, pembagian tugas, wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi apa namanya, ya hanya tinggal melaksanakan saja apa yang sudah menjadi amanat undang-undang. Jadi apa namanya, apa yang kemudian seminggu 2 minggu terakhir yang kita saksikan di media, sebenarnya saya pribadi cukup sedih dalam artian tantangan gubernur dan wakil gubernur saat ini begitu berat. Mereka terpilih dengan kondisi struktur ekonomi kita mengalami tekanan yang begitu besar. Sehingga visi misi gubernur yang kemarin diusung, pemulihan ekonomi, memakmurkan masyarakat, seharusnya itu yang kemudian menjadi tugas besar yang harus dihadapi. Nah, ini belum 1 tahun kemudian sudah terjadi apa namanya ya miskomunikasi. Saling tidak membangun hubungan yang baik. Saya kira sangat sedih gitu. Apalagi masyarakat tentu berharap banyak perubahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam rangka menggairahkan kembali ekonomi, kemudian menyelesaikan permasalahan pandemi COVID ini. Saya kira begitu ya terkait kondisi aktual yang sekarang. Iya, Bang Ridho, sebenarnya kan kalau kita kacamata pers melihatnya Bang, pemicu awalnya itu yang kita kelihatan di permukaan itu adalah ketika Pak Gubernur menunjuk Pak Lamidi sebagai PLT Sekda dan beberapa kepala dinasnya diganti dan digeser gitu kan. Pak mantan Sekda menjadi kepala dinas perikanan gitu kan. Kami melihatnya dari situ awalnya kan Bang. Dari situ bomnya itu meledak dari situ gitu loh. Nah, kalaulah menurut Abang, kalau berkaca kepada aturan Undang-Undang Nomor 23 2014 itu, bagaimana sebenarnya Bang? Apakah ada di dalam undang-undang itu diatur gubernur dan wakil gubernur barangkali persentase untuk memilih si kepala dinas gitu barangkali itu. Yang kedua juga ada nggak juga diatur soal tugas khusus Bang? Kami Abang minta tolong dijelaskan 1 atau 2 contoh tugas gubernur ini, tugas wakil gubernur itu ini gitu Bang. Silakan Marido. Baik, kalau dalam undang-undang, mohon maaf saya matikan kamera sebentar nih Pak, nih karena di kondisi sedang ribut nih. Kalau dalam undang-undang 23 tahun 2014 sebenarnya sudah jelas bagaimana tugas dan wewenang antara gubernur dan wakil gubernur. Tugas gubernur diatur dalam pasal 65, tugas dan kewenangan gubernur. Sementara tugas dan wewenang wakil kepala daerah atau wakil gubernur diatur di pasal 66. Singkatnya adalah wakil gubernur adalah sebagai pembantu kepala daerah, membantu kepala daerah. Disebutkan di situ ada 4 poin. Bagaimana 1, memimpin pelaksanaan urusan pemerintah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dan kabupaten. Nah, semua tugas kewenangan wakil kepala daerah atau wakil gubernur harus disampaikan kepada gubernur sebagai kepala daerah. Nah, jadi sebenarnya tugas wakil gubernur adalah sebagai pembantu gubernur. Nah, melihat tadi kemarin kalau kita korelasikan dengan tadi yang Abang sampaikan mengenai ada pergantian sekda, kemudian dan seterusnya.
saya kira sebetulnya dalam konteks ini tidak ada sambung menyambungnya kan begitu. Karena kewenangan penunjukan sekda, kewenangan kemudian semua silakan dikompromikan antara gubernur dan wakil gubernur dalam rangka mereka menunjuk kepala OPD, kepala SKPD yang kemudian layak untuk menempati posisi tersebut. Jadi saya kira itu sebenarnya kompromi saja bagaimana gubernur dan wakil gubernur. Saya kira Baik. begitu. Baik, Bang. Bang, kalaulah kondisinya seperti hari ini, bagaimana Hmm. nanti Abang melihat kondisi jalannya birokrasi pemerintahan, Bang? Ada nggak bisa Komisi 1 bisa paling tidak memberi masukan atau memanggil keduanya gitu loh, Bang? Ada nggak, Bang? Bisa nggak, Bang, begitu, Bang? Pertama begini, Komisi 1 sebagai yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, tentu kita memanggil apabila ada hal-hal yang kita temukan yang kita sudah masuk ke hal-hal yang kita rasa dalam dan perlu kita ada di dalamnya. Nah, hal-hal yang muncul kemarin dalam pandangan kacamata kami adalah hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan antara gubernur dan wakil gubernur dengan komunikasi yang baik. Sehingga kemudian tidak perlu kami kemudian turun memanggil gubernur, memanggil wakil gubernur, apa masalah kalian, selesaikan. Saya kira sebagai seorang Pak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, kemudian gubernur adalah orang yang sudah dewasa dalam berpolitik, tentu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saya kira begitu, sehingga terlalu kemudian kecil bagi kami ke Komisi 1 kemudian untuk memanggil hanya untuk urusan masalah yang menurut kami bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara keduanya. Saya kira begitu, Bang. Ya. Tapi begini, Bang, sampai kapan mau ditunggu beliau-beliau ini bisa berkompromi, bisa duduk bareng lagi? Kan ada pengaruh, ada konsekuensi nanti dengan pekerjaan ini, dengan program kerja. Baik. Nah, ukuran dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, tentu ini kita mengukur bagaimana capaian daerah yang nanti akan terrealisasi di setiap akhir tahun. Kan setiap akhir tahun akan ada laporan kinerja pemerintah daerah dalam setiap LKPJ. Nah, dalam mengukurnya tentu kita ke situ. Bagaimana capaian yang dapat dicapai oleh setiap OPD? Bagaimana capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah? Nah, apakah kemudian ini akan berpengaruh? Saya yakin berpengaruh. Tapi tentu skala besarnya bisa kita perdebatkan. Karena tentu bagaimanapun kondisi yang hari ini terjadi, pemerintah daerah, kepala daerah dalam hal ini gubernur harus bertanggung jawab bagaimana pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar, supaya tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah daerah dapat tercapai di setiap tahun. Saya kira begitu, Bang. Baik. Baik, teman-teman. Saya rasa teman-teman pasti ada pertanyaan, tapi tetap kita tidak di luar konteks yang lain-lain, tetap berpegang pada sesuai tema kita adalah kewenangan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014. Saya mempersilakan teman-teman deh yang mau bertanya kepada Bang Said Ridho khususnya dulu. Kalau Bang Zamzami kita tahan dulu, kita bisa berlama-lama dengan beliau nanti. Dengan Bang Ridho dulu. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan. Boris tadi. Iya. Silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang. Bang Andi, Bang Ridho. Saya Novianto, Bang. Anto. Iya. Bang Ridho. Ya, gimana? Ini menarik sih sebenarnya. Kalau mau dipanasin ya panas terus. Kalau mau didinginkan bisa dingin mudah-mudahan kan gitu. Jadi memang saya rasa kita juga yang bisa mendinginkan ini, Bang. Karena permasalahannya itu kan kalau saya melihat sejak sebelum dilantik itu ibaratkan mempelai yang sudah bisa ranjang. Nah, ada bahkan diungkap ada beberapa komitmen yang tidak dijalankan, tidak sesuai dengan harapan. Nah, ya
itu tadi saya berharap Bang Rido dan teman-teman di DPRD bisa ya mengadem-ayemkan dan ya daripada mereka tidak bekerja kan, kasihan rakyat juga, kasihan masyarakat Kepri mungkin itu Bang Rido. Ya, mungkin itu aja Bang. Makasih Bang Andi. Assalamualaikum. Baik, Manto, terima kasih. Bang Rido, silakan Bang. Tetap kan Baik, Bang? Terima kasih. Ya, pertama memang kita terkait saya kalau bilang polemik sebenarnya terlalu dalam sebenarnya dibilang polemik karena belum sampai kepada kadar polemik. Tapi ini kan permasalahan komunikasi dan kalau kita mau berkaca, saya tidak mau masuk kepada ranah politiknya begitu. Ya. Kita coba pisahkan dulu karena ada ranah politiknya. Karena sudah di pemerintah daerah tentu ini adalah kita ukurannya adalah tata kelola pemerintahan kan begitu. Ya. Kalau urusan politik itu saya tidak terlibat di dalamnya. Tentu Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang paham mengenai itu dan kemudian yang lainnya. Tapi dalam tata kelola pemerintahan tentu yang kita pandang adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Pertama tadi masukan ya, saya kira saya dapat menangkap bahwa ini masukan artinya meminta kepada DPRD untuk setidaknya berbuat ya. Artinya ini juga masukan pada kami. Saya kira ini akan kami tangkap ya, mudah-mudahan nanti bisa kami follow up sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Namun saya perlu juga menegaskan bahwa memang sejauh ini memang yang kami melihat adalah bagaimana kinerja pemerintah daerah. Artinya kinerja keseluruhan daripada gubernur, wakil gubernur, dan kemudian OPD yang menjadi pembantu daripada gubernur dan wakil gubernur. Sejauh ini memang kalau kacamata kami pribadi melihat bahwa perangkat daerah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun memang ada komunikasi yang kurang yang mudah-mudahan bisa jadi lebih baik antara gubernur dan wakil gubernur. Dan tentunya ukurannya adalah bagaimana kita akan nanti lihat di capaian dari penyelenggaraan pemerintah nanti di akhir tahun. Kami pribadi memang cukup sedih dengan apa yang terjadi hari ini. Artinya masyarakat hari ini membutuhkan langkah konkret daripada kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, dalam rangka menyelesaikan permasalahan kita hari ini, pandemi COVID, kemudian pemulihan ekonomi, kemudian dan hal-hal yang lain. Nah, muncullah seperti ini tentu akan menyedihkan. Nah, saya kira insya Allah nanti kita akan coba pikirkan bagaimana dengan kawan-kawan di komisi yang udah nanti kita bisa lakukan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Saya kira begitu, Bang. Ya, Bang Rido, terima kasih, Bang. Memang benar, Bang. Berarti sama pemikiran Bang Anto dengan saya kan, Bang. Bagaimana kita juga berharap ada peran dari DPRD Kepri, khususnya Komisi 1 kan, Bang. Supaya juga paling tidak, meskipun di permukaan tampak baik, paling tidak yang dilihat masyarakat juga insya Allah baik kan gitu, Bang. Nah, nanti ya bagaimana internal di dalamnya, ya bagaimana partai politik, beliau-beliau lah yang nanti juga yang menunjukkan kinerja gitu, Bang. Saya pikir itu. Teman-teman, silakan. Yang Kori, saya pikir tadi ada yang lambai tangan. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Kori, silakan Kor. Atau teman yang lain. Habibi, Kori, Bayu, kalau memang ada pertanyaan buat Bang Rido, karena Bang Rido juga sebentar lagi mau paripurna. Silakan teman-teman. Ahmad, barangkali ada pertanyaan? Baik, kita sambil jalan. Kalau memang teman-teman ada? Kalau tidak ada, coba kita ke Bang Zamzami. Bang Zamzami. Ya. Bang Rido tidak mau masuk ke ranah politik dari Bang Iya lah pasti. Kita juga berharap beliau memang stay-nya di sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 tadi, Bang. Tapi Bang, bagaimana kalau Abang melihat begini? Ini kan harus kan secepatnya diselesaikan, Bang.
tidak bisa ditunggu. Apalagi ini isunya sebentar lagi mau reshuffle besar-besaran kan, reshuffle kedua di pemerintahan provinsi itu. Ada bisikan, ada omongan begini. Kalau masalah ini nggak tuntas, gitu kan, ini akan berlanjut terus. Ya, saya mungkin ya, sebelum menjawab itu, ya. Ini mungkin khusus pada Komisi 1 lah. Ya, sebenarnya terus terang, kami dari luar memang sejauh ini memang tidak atau belum melihat bagaimana peran DPRD dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan selama ini, terutama dalam mengatasi COVID-19 dan memperbaikan ekonomi, recovery pasca COVID. Ini terbukti bahwa di dalam Musrenbang RPJMD yang lalu, kita lihat indikator-indikator target pencapaian pemerintah daerah itu sangat pesimis. Artinya, kalau targetnya pesimis, berarti tidak mau kerja. Ya kan? Orang harus, situasi seperti sekarang ini, orang nggak bisa kerja biasa-biasa saja. Situasinya dalam keadaan situasi luar biasa, maka pekerjaannya dan semangatnya harus luar biasa juga, harus berlipat-lipat ganda, dan itu nggak bisa dilaksanakan oleh 1-2 orang saja. Oleh karena itu saya memang terus terang Pak Ridho memang belum melihat bagaimana apa tekanan dari DPRD untuk mendesak agar pemerintah daerah itu ayo kerja benar-benar. Karena terus terang COVID-19 ini memang sekarang sudah mulai melandai, tapi kan kita punya pengalaman pelandaian pada akhir bulan Agustus tahun yang lalu itu kemudian menyebabkan peningkatan kasus, dan peningkatan kasus itu berdampak berat kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kita bersyukur karena masyarakat kita akhirnya punya kesadaran sosial yang tinggi. Banyak orang secara sukarela dan modal sosial ini digunakan untuk membantu saudara-saudara mereka yang terdampak, ya, walaupun itu mungkin tidak terlalu bisa mengatasi sepenuhnya. Itu untuk rekan-rekan di DPRD. Kemudian bagaimana kalau dilihat dari tugas dan kewenangan gubernur dan kepala daerah dan wakil kepala daerah, memang betul kepala daerahnya perannya adalah untuk membantu kepala daerah. Dan yang paling penting selain 4 yang disebutkan oleh Bung Ridho tadi adalah juga ikut memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, jadi sebenarnya ini kan tinggal kemahiran, kalau saya katakan kemahiran politik, agar konflik itu tidak meluas. Medan tempur itu semakin diperkecil seperti tadi ya. Jadi kalau memperluas medan tempur itu nggak bisa kerja. Target tekanan pertumbuhan ekonomi kita yang 0,01 kuartal ke kuartal triwulan ke triwulan itu sebenarnya udah bagus sebenarnya. Itu ada optimisme. Tapi kalau seandainya tidak ada kalau seandainya ini terganggu oleh hanya hubungan internal gubernur dan wakil gubernur, itu gimana? Sementara kalau saya menilai OPD pun nampaknya setengah hati. Kenapa? Karena mereka sekarang merasa serba salah. Kalau dekat ke sini nanti dianggap pro sini, kalau dekat ke sini dianggap pro sini. Kita lihat bagaimana mereka jadi kiko ya. Walaupun saya terus terang melihat tanggal berapa kemarin ada cake ulang tahun untuk Ibu oleh gubernur. Nah, itu memang agak melegakan. Mudah-mudahan itu ekspresi yang benar-benar serius dan jujur gitu ya. Dia akan berdampak positif kepada pelaksanaan selanjutnya, dan aparat OPD-nya bisa tidak kikuk lagi menghadapi persoalan ini ya gitu. Gitu Mas Andi. Ya, silakan Mbak Ridho direspon, Bang. Ya, baik. Kalau saya tadi titik poinnya yang disampaikan oleh Pak Zamzami tadi mengenai yang di Musrenbang ya, RPJMD. Memang setelah kemarin Musrenbang kemudian sudah masuk ke dalam tahapan pembahasan di Pansus. Kebetulan saya juga masuk di dalam tahapan Pansus RPJMD dan sekarang dalam tahap pembahasan. Memang kita melihat dari
paparan RPJMD yang ditawarkan oleh eksekutif, dalam hal ini pemerintah, kita melihat memang satu mengenai isu strategis saja kita lihat. Dalam penyusunan isu strategis kita menemukan bahwa pemerintah provinsi belum berani untuk mengatakan apa sebetulnya isu strategis. Disampaikan di sana hanya berupa komponen isu strategis saja. Isu mengenai SDGs, kemudian pandemi COVID tapi realnya apa begitu? Pandemi COVID itu realnya apa? Apakah masalah kesehatannya, masalah ekonominya dan seterusnya. Karena semakin mikro daripada isu strategis tersebut, kita semakin bisa men-zoom out apa permasalahan kita. Itu satu. Jadi kelihatan bahwa pemerintah provinsi tidak berani kemudian mengutarakan apa sebetulnya isu strategis yang perlu kita laksanakan. Yang kedua yang kita juga menjadi temukan bahwa memang kita mengakui bahwa memang tekanan kita begitu besar untuk memulihkan ekonomi. Tapi kemudian dalam dukungan perencanaan, nah ini yang juga kita menemukan perlu peningkatan dan keseriusan dalam perencanaan pemulihan ekonomi. Karena ini penting, itu juga menjadi salah satu visi dan misi daripada kepala daerah yang terpilih saat ini. Jadi saya kira sebetulnya apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Zamzami adalah saya mengkonfirmasi bahwa memang itu yang kemudian terjadi dan ini yang kemudian masih dalam pembahasan kita. Nah, kita menemukan hal-hal seperti itu dan itu kita juga di dalam pembahasan kita masih dalam tahapan pembahasan memperbaiki bagaimana dokumen perencanaan ini bisa berjalan dengan baik agar memang pemerintah provinsi betul-betul serius dalam menyelesaikan permasalahan COVID dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lain. Saya kira begitu, Bang. Nah, akhirnya ya terjawab juga sebenarnya Bang Rido. Apa tuh? Dengan analisa atau kesimpulan yang Komisi 1 dapati dari RPJMD laporan dari pemerintah itu saja juga menurut Komisi 1 belum maksimal ya kan. Bang Rido menyampaikan seperti itu barusan ya kan. Apalagi kondisi hari ini begini loh Bang. Coba ini bagaimana? Ya memang begini, dari RPJMD yang sekarang ini adalah dokumen perencanaan. Ini adalah dasar kita merencanakan setiap tahunnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun berikutnya. Nah inilah kemudian menjadi dasar daripada anggaran setiap tahunnya. Nah kalau kemudian kita tidak cermat, tidak kemudian jeli, tidak kemudian terukur dalam perencanaan, bagaimana kita bisa mencapai? Ini kan adalah instrumen mencapai tujuan. Ini adalah instrumen kita atau peta jalan kita mencapai tujuan. Nah, tujuan kita apa? Pemulihan ekonomi. Nah, dokumen RPJMD ini harus betul-betul utuh bagaimana bisa menjawab pemulihan ekonomi itu bagaimana. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam isu strategis juga kita dalam pembahasan di bab 4 mengenai isu strategis kita juga menemukan bahwa memang pemerintah belum berani untuk menentukan apa kemudian isu strategis. Hanya kemudian permasalahan global itu juga yang menjadi kritisi dan itu yang menjadi kritik di dalam pansus dan ini sedang dalam tahapan pembahasan. Dan kemudian juga bagaimana kemudian setiap tahun itu apa yang kemudian mau dilaksanakan. Tema pembangunan setiap tahun itu apa yang mau dilaksanakan. Dan dalam rangka itu bagaimana kemudian setiap tahun itu bisa mencapai apa yang diharapkan oleh gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Pemulihan ekonomi, Kepri yang makmur dan seterusnya. Tapi memang perlu kita sadari bahwa juga yang menjadi tantangan kita adalah ya itulah dan ini menjadi tantangan dari sistem daerah. Memang APBD kita yang hari ini ya boleh kita katakan tidak terlalu besar begitu. Nah, ya, mudah-mudahan ini juga menjadi tantangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bisa kemudian maksimal menggunakan APBD yang ada untuk mencapai tujuan. Saya kira begitu, Bang. Baik. Bang Zamzami masih ada? Akhirnya tadi kita sepakat ya Bang ya, artinya kita sepakat kita mendorong peran DPRD Kepri-nya Bang, khususnya Komisi 1 ini. Kalau Bang Zamzami tadi terang menyatakan belum melihat gitu perannya gitu kan. Belum ya begitu ya Bang Zamzami ya. Ya, artinya
sekarang kan banyak yang berteriak nih, banyak masyarakat ya. Kebanyakan masyarakat kita berteriak. Bagaimana nih apa namanya tes antigen, tes yang sekarang menjadi beban bagi masyarakat ya. Ketika mereka harus melakukan mobilisasi, walaupun kemarin dengan PPKM ada pembatasan mobilisasi masyarakat. Setelah itu kan ada juga persyaratan untuk bisa mobilisasi. Sampai sekarang nggak ada keputusan dari pemerintah provinsi ya. Di mana bagaimana, dan kita juga terus terang Mas Ridho, kita nggak dengar terutama dari anggota dari DPRD provinsi yang berteriak bagaimana supaya masalah beban akibat antigen atau PCR tes untuk berangkat ini bisa tidak membebani masyarakat, dan masyarakat bisa di samping untuk mengawal persoalan kesehatan juga bisa juga memulihkan ekonomi mereka perlahan-lahan kan itu. Nah, walaupun kita tahu ada juga sebagian anggota dewan secara melakukan inisiatif sendiri. Nah, kalau inisiatif sendiri itu saya kira nggak masuk di dalam skenario pemerintahan, ya kan? Itu ya oke lah untuk pencitraan masing-masing saya kira wajar lah ya. Tapi untuk satu dalam pelaksanaan pemerintahan tuh saya kira sampai sekarang terus terang gubernur juga tidak merespon bagaimana perubahan tentang dari antigen, dan ya bila perlu kan dipermudah supaya seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden kemarin, kita mau mempercepat tracing, treatment, tracing, tes dan treatment itu melalui pemudahan uji tes, ya. Nah itu mestinya. Bang Tommy, saya potong sedikit. Saya sepakat yang ini, Bang. Saya sudah hampir 4 bulan tidak pulang ke Tanjung Pinang gara-gara harus pakai antigen, Bang. Iya. Nah, ini sangat berat karena saya tidak bisa lihat orang tua saya, Bang. Itulah. Saya sepakat ini, Bang. Ya, makanya yang bersuara kan kebanyakan masyarakat ini kan gitu. Mestinya kan ada suara dari gedung di sebelah di Dompa sana gitu. Jadi ya, itu yang kita tidak dengar, terus terang itu. Jadi seolah-olah kita menganggap rekan-rekan di DPRD ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat pemilih mereka. Itu kritik saya terhadap DPRD ya. Tapi berkaitan dengan, saya kira nanti berkaitan dengan GUP dan Wagub ini bisa dilanjutkan yang lain nanti. Gitu. Baik, Bang Zamani, terima kasih. Bang Ridho, masukan tetap saya yakin lah, apalagi kami banggalah dengan anggota DPRD Kepri dari PKS ini yang termuda di DPRD Kepri, kami bangga ini, betul. Menjadi motivasi juga bagi kami yang tua-tua ini ya kan. Cuman kami yakin dengan mental Bang Ridho itu, dengan masukan yang kita sampaikan barusan dan Bang Zamzami sampaikan, mudah-mudahan ada ini ya Bang. Kami berharap sangat nih Bang, peran dari Komisi 1 khususnya terkait balik lagi terkait hubungan gubernur dan wakil gubernur, dan akhirnya seperti yang diceritakan oleh Bang Zamzami tadi, masalah-masalah timbul di bawah gitu, reaksi itu timbul di bawah. Ya kalau kita korelasikan ya memang, kalau memang atasannya sudah baik, sudah bagus, sudah sinkron, sudah harmoni, pasti jalan pemerintah baik dong. Insya Allah kan begitu Bang. Baik, Bang Ridho, ini ada pertanyaan Bang. Nah, mungkin dari Habibie dan Naim nih Bang. Habibie dari Pos Metro. Pak nanya dong, dengan penjelasan Bapak tadi, apakah yang harus dilakukan oleh Pak Ansar secara etik komunikasi publik? Nah, ini terkait dengan hubungan yang disharmoni tadi Bang. Bang Ridho, silakan Bang. Apa yang mesti dilakukan oleh Pak Ansar? Pertama saya kira dalam ini kan urusan komunikasi ya. Saya kira tentu ini adalah bagaimana antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa selesaikan dengan baik-baik. Saya kira ini kan kita ada kamar kecil, ada kamar besar dan seterusnya. Barangkali hal-hal yang seperti ini saya kira bisa diselesaikan di kamar kecil. Tidak perlu kemudian di kamar besar kemudian disampaikan, karena tentu ada hal-hal yang bisa kita sampaikan ke publik, ada hal yang mungkin kita bisa selesaikan di kamar kecil yang saya bilang tadi. Jadi saya kira sebenarnya sederhana saja, tinggal bagaimana dari kepala daerah dan wakil kepala daerah ingin sama-sama berpikir ke depan bahwa
yang menjadi tugas dan beban kita itu yang jauh lebih besar ketimbang kemudian hal-hal yang kecil dan remeh-temeh yang hari ini ada di apa namanya berseliweran hari ini, yang kemudian itu menjadi gundah gulana daripada masyarakat. Oh kok begini, akan begitu. Jadi saya kira silakan apa namanya kita cermati bahwa kita punya tugas, beban besar, ya silakan, maka hal-hal yang kecil itu silakan kita bisa selesaikan di kamar-kamar kecil. Saya kira begitu ya, Bang. Iya, akhirnya kita sepakat juga ya, Bang Zamzami, Bang Rido juga. Kalau istilah Bang Rido tadi, ada bilik besar, bilik kecilnya lah ya kan, untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk juga Bang Zamzami tadi. Tapi tadi apa, Bang Rido, Bang Zamzami, waktu curhat itu muncul ketika kan ada pertanyaan dari wartawan, Bang. Sebenarnya tema diskusi juga tidak basembang ya, basembang lah, namanya basembang. Dan itu menjadi alasan oleh Pak Ansar kita menjawab, ketika Pak Ansar membeberkan, ya katakanlah semi curhat lah itu namanya, kan katanya sembang-sembang. Saya jawab, begitu Bang. Abang melihatnya bagaimana? Ya, saya tidak di ruang publik seperti itu juga, kepala daerah. Tidak. Maksud saya tidak dalam konteks ingin melihat apa yang kemudian terjadi kemarin. Tapi saya kira kalau ada hal-hal yang kemudian yang terjadi hubungan komunikasi yang sepertinya kita nih perlu ngomong. Kadang kita melihat sebetulnya, Pak, menurut saya ini dalam konteks kita di kebiasaan kita sebetulnya kadang contoh beginilah. Kita melihat orang dia sudah berpikiran jauh pada kita, padahal kita belum ngomong ke dia. Tapi asumsi-asumsi itu sudah terbentuk begitu. Oh dia kayaknya begini, karena kita dengar dari sana, dengar dari sini, asumsi itu mulai terbentuk begitu. Nah saya kemudian ingin, ya ini kan hanya komunikasi manusia yang biasa begitu. Kepala daerah manusia juga, begitu. Wakil kepala daerah manusia juga. Manusia itu butuh komunikasi, ya tinggal kita komunikasi. Pak Gubernur seperti ini kemudian menyampaikan, Wakil Gubernur menyampaikan seperti ini, ya silakan disampaikan, apapun itu, bagaimana kemudian kita ini dalam mengemban Kepri ke depan, oh gini saya akan lakukan ini, Wakil Gubernur akan lakukan ini, ya sebetulnya komunikasi saja, Bang. Jadi layaknya manusia ya tentu ya lakukan dengan komunikasi yang baik. Nah, saya kira begitu ya, Bang. Baik. Bang Zamzami. Yep. Silakan Bang. Soal tadi Bang. Jadi, terus tadi memang ada beberapa pertanyaan di ruang chat itu dari teman-teman yang menganggap ini etika komunikasi ya, etika komunikasi politik. Saya setuju dengan Bung Rido tadi mengatakan ini sebenarnya remeh-temeh. Persoalannya jadi besar karena gubernur itu adalah seorang pejabat publik. Ya, kepala daerah, pejabat publik, dia bukan lagi bukan semata-mata anggota Golkar. Begitu juga Bu Marlin dan Pak Rudi, dia bukan semata-mata anggota Nasdem, mereka adalah pejabat publik. Ketika dia bicara, maka suaranya, kata-katanya adalah kata-kata publik, kata-kata yang berwarna publik. Jadi dia nggak bisa menganggap ini adalah persoalan pribadi. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya kemarin itu jangan diulang lagi. Saya bilang sama teman-teman di staf khusus, tolong sampaikan pada gubernur kalian itu, jangan diulang lagi yang kayak gitu. Itu kecil barang tuh diungkapkan di publik. Kalaupun kalaupun ya, ini kalau kita lihat dari secara politik, itu serahkan aja pada staf khusus atau pada kader-kader Golkar yang lain. Nah, kalau kader Golkar yang mengatakan itu, tak ada persoalan karena itu persoalan konflik antar kompetisi partai ya. Tapi kalau kepala daerah yang menyampaikan, nah ini jadi keresahan bagi publik. Aduh, kita lagi susah, masyarakat menghadapi persoalan yang berat, kok di atas sana malah bertengkar gitu. Nah, oleh karena itu saya kira itu hentikan yang seperti itu karena ini secara etik komunikasi betul tadi itu memang agak tidak baik. Nah, oleh karena itu salah satu caranya seperti yang dikatakan Bung Rido, saya setuju ya. Udah bangun lagi komunikasi ya. Saya kira kue ulang tahun pada tanggal 15 Agustus ya, 15 Agustus. Itu ya salah satu cara untuk mencairkan suasana. Dan mudah-mudahan suasana seperti itu berlanjut di dalam komunikasi selanjutnya.
Ingat ya, mereka ini adalah walaupun dituangkan di dalam Undang-Undang nomor di pasal 66 tadi yang disebutkan tadi, pasal 66 Undang-Undang 23 2014 tentang kewenangan wakil gubernur, ada kewenangan gubernur pun ada di pasal 65, tetapi toh ini adalah pasangan yang diusung oleh partai-partai yang beragam. Jadi Undang-Undang nomor 10 2016 itu partai pengusung itu atau gabungan partai pengusung. Karena gabungan partai pengusung, maka mereka hanya bergabung untuk memenangkan kontestasi politik. Setelah menang kontestasi politik, calon itu menjadi milik publik. Kalau calon sudah menjadi milik publik, yang menang itu sudah menjadi milik publik, partai-partainya tetap masih akan berkompetisi. Itu hal yang lumrah akan terjadi. Nah, oleh karena itu biarkan di tempat lain, yang mungkin menurut istilah Bung Ridho tadi, itu biar di kamar yang lain. Nah, ini masuk di kamar yang lain gitu. Jadi jangan sampai dia muncul di permukaan dalam konteks publik. Apalagi di video itu kita lihat ya, gubernur membawa staf ASN-nya yaitu seorang Kabid Humas, ya. Walaupun di situ ada staf khusus dan ada kader Golkar, Ade Angga. Nah ini walaupun dia sembang-sembang kata Andi tadi, ini acara sembang-sembang gubernur dengan media atau sembang-sembang kader Golkar dengan media. Kalau bicara kader Golkar dengan media, di situ ada ASN gitu. Jadi ini menimbulkan banyak interpretasi yang menurut yang kita anggap komunikasi politik, etika komunikasi politiknya menjadi gagal. Oke, baik, makasih Bang Zamzami. Teman-teman, boleh nyambung sedikit Bang Andi? Iya, silakan Bang. Boleh nyambung? Karena sudah disinggung oleh Bang Zamzami tadi masalah staf khusus. Apakah ini akibat dari kebanyakan staf khusus atau seperti apa? Mungkin bisa saya tanyakan ke Bang Ridho. Apakah ada aturan berapa banyak staf khusus dan tupoksinya apa sih sebenarnya staf khusus itu? Karena isu yang berkembang terakhir, staf khusus saat ini hanya menjadi pembisik yang, mohon maaf, entah apalah itu. Mungkin itu Bang Ridho. Ada nggak diatur Bang Ridho? Baik, mengenai penunjukan staf khusus sebetulnya memang ada ada aturan yang membolehkan gubernur untuk menunjuk staf khusus gubernur dan wakil gubernur. Jadi artinya secara regulasi memang dibolehkan. Tapi kemudian di situ tidak dicantumkan berapa jumlahnya. Nah, ini kemudian memang menjadi kewenangan seutuhnya daripada gubernur dan wakil gubernur, dalam hal ini kepala daerah. Nah, mengenai kinerja daripada staf khusus tentu diperbolehkannya gubernur untuk menunjuk staf khusus, tentunya kita berharap ini bukan cuma sekedar nama saja. Artinya ada nama tapi tidak kemudian ada kontribusi. Ya, kalau kita melihat seharusnya kemudian staf khusus ini juga kemudian bisa memberikan masukan-masukan kepada gubernur terkait hal-hal yang kemudian menjadi kewenangan dia. Mungkin staf khusus bidang ekonomi bisa memberikan masukan kepada gubernur, oh begini kondisi ekonomi kita, begini kita seharusnya, begini langkah kita yang kita harus lakukan. Staf khusus mungkin bidang pendidikan, mungkin ini isu pendidikan yang harus kita dorong dan seterusnya. Kalau kemudian staf khusus ini powerful dalam artian bisa membantu gubernur, tentu ini kita dukung. Tapi kemudian kalaulah penunjukan staf khusus ini dalam kinerjanya tidak nampak, tentu sangat kita sayangkan. Dalam hal ini penunjukan staf khusus bukan berarti tidak ada APBD di sana. Tentu ada kontribusi APBD dalam memberikan kepada mereka, kan. Saya kira begitu ya. Oke, baik Bang Ridho. Bang Ridho, saya tahu Bang Ridho sebentar lagi mau gabung paripurna, tapi ya Bang ya. Tapi ada satu titik pertanyaan nih Bang, meskipun agak di luar konteks ini Bang. Boleh. Tapi karena mungkin ini ranahnya Bang Ridho, kata penanya ini, teman kita, bagaimana Bapak melihat kinerja Ombudsman? Apa sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya? Kadang-kadang kan begini Bang Ridho, ada beberapa teman-teman juga ketika minta konfirmasinya ke ketua Ombudsman gitu. Nah, tupoksi tugasnya Ombudsman itu apa ya Bang Ridho? Bisa semuanya dikomentari gitu. Bang Zamzami sebentar ya Bang, karena Bang Ridho mau ini Bang.
Nanti mungkin Pak Zamzami bisa Ya, menambahkan. nanti saya juga. Nah, saya kira pertama Ombudsman ini kan ada lembaga negara yang kemudian dia di pusat ditunjuk, kemudian di provinsi ditunjuk ada perwakilan. Nah, tugasnya sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang dan seterusnya, ya memang dia menjadi lembaga negara yang kemudian menerima masukan daripada masyarakat, memberikan kemudian supervisi dan seterusnya. Kalau kemudian bicara kinerja, tentu kita akan lihat bagaimana dari laporan kinerja mereka. Kalau dalam kacamata kami, yaitu memang karena mereka adalah lembaga vertikal ya, ini adalah bukan mitra secara horizontal. Itu kami melihatnya ya sejauh ini memang ya mereka menjalankan apa yang kemudian sudah menjadi kewenangan mereka. Karena beberapa hal kita melihat Komisi 1 ya tidak dalam kapasitas kita untuk menilai mereka, kan begitu. Nah, tentu ini akan menjadi bias kalau kemudian kita yang kemudian tidak menjadi tidak bisa menilai secara utuh apa yang kemudian menjadi kinerja daripada mereka. Saya kira begitu ya, Bang. Ya, baik. Bang Zamzami mungkin bisa nambahkan. Ombudsman itu kan sebenarnya lembaga non yudisial lah istilahnya ya. Dia ditugaskan untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap pelayanan publik terutama ya, terhadap pelayanan publik. Jadi selalunya aduan masyarakat ke Ombudsman itu apabila ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan selayaknya oleh pemerintah ya. Atau badan-badan publik, bukan hanya badan-badan publik. Jadi mereka akan mengadukan kepada Ombudsman, lalu Ombudsman melakukan penyelidikan atau investigasi, lalu memberikan masukan kepada lembaga publik tersebut untuk memperbaiki kinerja di bidang terutama dalam hal pelayanan kepada publik itu. Artinya tugasnya hanya di situ kan, Bang? Ya, betul. Mengawasi pelayanan kan? Ya, berkaitan dengan pelayanan. Oke, benar. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, silakan. Mumpung Bang Ridho masih belum pamit dengan kita. Kalau memang ada yang mau ditanya, silakan. Halo Bang Andi. Ya, silakan. Ya, baik, Bayu silakan. Kori. Boleh ya, Pak? Baik, Kori, pakai suara ya atau ditulis pakai suara? Pakai suara aja silakan, Kori, nggak apa-apa. Oh, suara. Itu juga sudah saya tulis di kolom komen, Bang. Mungkin baik. Ini, Bang, saran aja untuk Gub dan Wagub ini mungkin bisa ditiru atau dicontoh. Contohnya Kapolri sama Panglima, atau sekarang ya pejabat publik itu selalu di acara itu mungkin beberapa kali ketemu di suatu tempat gitu kan, bergandengan. Tapi selama ini kita lihat Gub dan Wagub itu kayak Tom and Jerry, Bang. Iya, terutama di Batam gitu kan, berapa kali kita liputan di Batam, Gub dan Wagub itu tidak datang berbarengan, tapi ya kucing-kucingan kami lihat. Setelah Gub datang, usai acara Gub, dan baru Wagub datang gitu. Dan kadang apa-apa yang disampaikan seperti memberikan sambutan itu kadang sindir-nyindir gitu. Dan itu sangat terlihat. Nah, gitu mungkin saran kami mungkin bisa disampaikan ke mungkin Pak Zamzami ke staf khususnya, mungkin ya dibikinlah beberapa kali acara ya datang khusus berbarengan. Bisa di WA aja tuh. Iya, jangan ya, mungkin untuk memperbaiki hubungan itu ya ditujukan juga ke publik, ya jalan bareng-bareng gitu kan, di acara yang sama mungkin bareng-bareng. Dan juga terlihat di acara terakhir itu kami lihat foto-foto yang beredar di acara pemberian penghargaan kemarin itu, gestur Gub dan Wagub itu sangat kontra gitu, bahkan tidak mampu saling pandang gitu. Nah, mungkin itu yang perlu disampaikan ke mereka gitu. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin di acara-acara selanjutnya Gub dan Wagub biar di publik itu terlihat mesra lah. Mungkin dibuat mesranya, tapi publik kalau melihat itu kan lebih bagus. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Kori. Betul Bang Zamzami, Bang Ridho sepakat tadi dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi. Paling tidak, kalau terlihat di permukaan itu baik, akur, kan ketika dipoto oleh wartawan kan kelihatannya akur ya, gitu kan.
ketika tidak akur kan kelihatan juga langsung dengan wartawan gitu loh. Ini harapan mungkin ya sama seperti yang disampaikan oleh Bang Zamzami kepada Bang Ridho, dan saya juga menyampaikan Bang Ridho bagaimana juga ada peran aktif dari Komisi 1 DPRD mungkin Bang Ridho. Bang Ridho, masih dengan kami Bang? Masih Bang. Oke, Bang Ridho, ini ada satu pertanyaan lagi buat Abang. Izin Bang Ridho, saya Haris dari batampost.co.id. Mohon tanggapannya terkait pernyataan Pak Zamzami mengenai tes antigen yang memberatkan masyarakat Kepri. Apa yang akan dilakukan DPRD Kepri terkait kebijakan tersebut? Terima kasih, Haris. Silakan Bang Ridho. Pertama, saya secara pribadi setuju banget Bang dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Zamzami, bahwa memang tentu antigen itu sangat memberatkan bagi kita yang terpisah dengan pulau kan. Ya, tiket cuman kurang lebih 60.000, antigen sudah 150 kan. Harga antigen 2 kali lipat daripada harga tiket kan begitu. Jadi sangat besar kan. Nah, tentu ini kemudian menjadi tupoksi dan ranahnya sebagai bentuk pengawasan. Tentu ini menjadi salah satu tugas daripada DPRD, terutama di Komisi 3 dan Komisi 4. Kami mungkin sebagai kolega di Komisi 1 tentu akan menyampaikan kepada teman-teman di Komisi 3 dan Komisi 4 untuk kemudian ada tindak lanjut daripada apa yang kemudian tadi disampaikan. Saya kira begitu Bang. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya, Haris. Siap Bang. Baik, tadi ada pertanyaan ini buat Bang Zamzami barangkali. Ya, dari Dede, ya, disinggung dengan kerja Gub Kepri dan Wagub Kepri, apa yang mempengaruhi secara langsung baik untuk masyarakat Kepri itu tadi. Terus ketidakharmonisan Gub Kepri dan Wagub Kepri ini, apakah ada indikasi persiapan pilkada 2024, Bang? Bang Zamzami. Oh iya pasti dong, ya karena sejak awal kita mengatakan bahwa pilkada kemarin itu sebenarnya pilkada untuk jabatan yang terlalu singkat, hanya 3 tahun lebih ya. Sejak dilantik dan sekarang ini sudah baru berjalan 6 bulan. Sementara pada akhir tahun 2022 tahapan pilkada sudah dimulai. Ya, tentu saja partai-partai politik harus berkemas, sedang bersiap-siap untuk bertarung lagi menjelang 2024. Itu di akhir tahun 2022. Jadi kalau dilihat dari dari kacamata politik ya tentu saja ada indikasi persiapan pilkada. Kalau kita lihat komposisi partai politik ini kan Ansar dari Golkar, kemudian Bu Marlin sebenarnya dari Nasdem, tetapi di samping itu ada beberapa partai lain yang ikut bergabung mendukung mereka. Ini tidak bisa terlepas dari kompetisi itu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita terima jabatan untuk jadi pejabat publik, ya kita harus pandai-pandai, harus bisa memisahkan. Ini ujian loh, walaupun halo, bisa didengar? Iya bisa Bang. Oke. Walaupun nanti harus berkompetisi pada tahun 2024, tapi ujiannya itu sekarang. Ansar maupun Marlin itu diuji sekarang. Apakah mereka bisa memanage konflik ini menjadi produktif? Dan apakah dia bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya? Pertumbuhan ekonomi 7% itu adalah janji kampanye Ansar Marlin. Tetapi RPJMD untuk sampai tahun 2024 itu hanya menargetkan 4%. Kan berarti itu orang akan mengatakan dia ini nggak bisa mewujudkan janji, dan itu akan bisa-bisa dua-duanya dianggap ingkar janji gitu lah secara politik lah ya. Nah, jadi ini maka saya katakan ujian. Walaupun ada kontestasi di tahun 2024, sekarang mereka harus betul-betul membuktikan bahwa ketika mereka memimpin, mereka bisa memenuhi harapan-harapan dan janji-janji yang mereka sudah pernah sampaikan kepada publik. Jadi perkecil saja medan tempur sementara ini. Konflik itu dilokalisir, jangan sampai diperbesar, akibatnya nanti justru apa yang ingin dicapai tidak tercapai, hanya
hanya disibukkan hanya untuk mengatasi persoalan konflik-konflik. Kalau ditanya apakah berpengaruh terhadap kinerja langsung terhadap masyarakat atau terhadap kinerja, ya tadi saya katakan di birokrasi mereka akan kikuk. Nanti kalau melayani gubernur, wakil gubernur kecil hati kalau orang Melayu bilang, nanti melayani wakil gubernur, gubernur bilang, kok melayan wakil gubernur aja. Nah, ini jadi serba salah kan gitu kata orang. Dan di dalam masyarakat tentu berimbas kalau mereka kemudian berkikuk dalam melaksanakan tugas, itu bisa terbukti di dalam target RPJM. Yang minim dan pesimis itu menunjukkan mereka sebenarnya nggak mau kerja. Walaupun makanya kalau seandainya nanti akan ada reshuffle edisi berikutnya, nah, kita berharap mereka tidak punya beban seperti itu, beban kikuk tadi terhadap gubernur dan wakil gubernur, kan itu. Jadi sedapat mungkin sebelum terjadi reshuffle nanti, ini jangan ada lagi komunikasi sindir-menyindir seperti yang dikatakan Bung Kori tadi. Yeah. Kalau ke Batam nanti nyindir dan seterusnya. Sindir-menyindir ini kan publik kan orang Melayu nih, dia tak perlu ngomong terang-terangan. Sindir-menyindir itu dia tak tahu gitu kan. Udah tahu apa gitu ya. Jadi terhadap masyarakat tentu saja ada dampaknya. Oleh karena itu kita sebenarnya memberikan masukan. Kita berharap gubernur tidak berkuping tipis lah, tidak anti terhadap kritik ya. Dan kita juga berharap para staf khususnya itu betul-betul memberikan masukan yang produktif ya. Jangan sampai ikut memanas-manasi suasana. Khusus itu kan kalau kita dengar sebagian staf khusus juga ikut memanas-manasi suasana. Ini kan khusus memanas-manasi enggak begitu kan? Khusus memanas-manasi. Jadi enggak produktif akhirnya kan gitu. Iya. Sepakat Bang. Makin ini ya, agak hangat sedikit nih cuaca Bang. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan, silakan. Ayo, Bang Rido ini waktunya tinggal 19 menit lagi nih mungkin. Atau memang sudah persiapan Bang Rido barangkali meninggalkan kita. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Tadi kita sepakat ya, kita mendorong DPRD Kepri ya, supaya disharmonisasi yang ditunjukkan hari ini oleh gubernur wakil gubernur bisa kembali harmoni gitu ya kan. Paling tidak itu dulu. Mudah-mudahan dengan acara pemberian kue ulang tahun dari gubernur ke ibu wakil gubernur kemarin itu sudah menjadi inilah ya awalnya lah setelah di media sudah ramai masalah kelihatan antara masalah Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan kita berharap secepatnya juga kondisinya juga sudah semakin baik. Karena bagaimanapun juga sepakat tadi dengan Bang Zamzami, kalaulah memang pemimpinnya tidak harmoni, bagaimana pelayanan masyarakat? Disambung juga dengan Bang Rido tadi juga, Bang Rido tidak melihat di RPJMD yang disampaikan oleh eksekutif itu belum, bahasanya bagus sekali yang dipakai oleh Bang Rido tadi, sangat lembut ya Bang. Kalau kita simpulkan masih belum yakin ya, belum paham apa yang menjadi target di RPJMD yang disampaikan kepada Komisi 1 DPRD Kepri. Ya, isu strategisnya belum jelas. Belum jelas strategis. Betul Pak Zamzami. Itu dia. Ya harus akur dulu biar jelas deh ya Bang ya. Lagi-lagi message-nya itu sih Bang sebenarnya. Ya sebenarnya begini. Sebenarnya mereka harus paham bersama-sama, secara bersama-sama lah kedua-duanya ini bahwa kita nih sekarang kita nih jadi milik masyarakat. Masyarakat sangat berharap kepada para pemimpin yang saat ini karena masyarakat sekarang sudah kemana lagi mau mengadu? Nggak ada harapan. Ekonomi berharap pada berjalannya ekonomi, tapi mobilitas dicekat, dibatasi. Nah ini kan susah. Jadi akhirnya mereka sangat bergantung dan berharap kepada pemerintah. Jadi bukan karena masyarakat sekarang tidak mandiri, tapi memang situasinya menyebabkan masyarakat tinggal kepada pemerintah berharap. Jangan sampai mereka pasang mural seperti di Banten itu. Ya Tuhan kami lapar, kan di Banten itu kan ada mural mengadu kepada Tuhan karena kepada pemerintah udah nggak bisa ngadu lagi, ya kan? Jadi biarkan masyarakat saat ini
kalau meminjam istilahnya Iwan Fals, pemimpin-pemimpin sekarang itu memang diharapkan seperti setengah dewa. Pemimpin setengah dewa. Jadi mereka ya akhirnya memang berharap kepada para pemimpin untuk belas kasihannya pada pemimpin. Dan di Indonesia ini masih mendingan, para pemimpin masih dihormati. Tapi di Malaysia pemimpinnya ditumbangkan. Di Malaysia juga, di Thailand juga sebentar lagi akan ditumbangkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ya. Ini warning ya. Iya, warning. Karena dua peristiwa di Malaysia dan di Thailand saat ini memang mereka kebetulan anggota ASEAN kan. Ya, 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 baik, baik teman-teman. Kalau dirasa cukup diskusinya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin barangkali kita bisa bisa akhiri diskusi hari ini. Tapi sebelum kita, silakan kalau memang masih ada nggak? Ini orang-orang media. Iya. Mumpung ada Bang Rido. Teman-teman masih ada? Saya kasih kesempatan, silakan bertanya langsung dengan narasumber kita. Arti apaan ya? Baik, kalau tidak ada, baik. Bang Rido, Bang Zamzami, kita minta minta closing statement lah dari Bang Rido dan Bang Zamzami terkait dengan tema diskusi kita hari ini, utamanya tentang kewenangan gubernur dan wakil gubernur itu. Dari Bang Rido mungkin pertama, silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Andi. Ya, kalau dari saya sebenarnya simpel saja. Artinya kan apa yang kemudian menjadi riak-riak kemarin adalah hal komunikasi. Ya. Nah, kalau bicara komunikasi, ya sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, ini kan hubungan yang sebetulnya menjadi hubungan manusia yang biasa begitu. Maka hal-hal ini silakan kita sampaikan saja apa yang kemudian menjadi unek-unek dari Pak Gubernur, apa yang menjadi kemudian menjadi unek-unek dari Pak Wakil Gubernur, ya silakan, ya ketemu gitu, ya ngopi lah bahasanya zaman sekarang gitu ya, ngopi bareng apa, sampaikan unek-uneknya kan begitu. Artinya jangan kemudian ini menjadi panggung yang tidak pas untuk diterima oleh masyarakat hari ini. Masyarakat sangat menanti apa kemudian kiprah, kinerja, langkah kemana mereka akan dibawa oleh kepala daerah hari ini. Tapi kalau kemudian panggung ini yang dipertontonkan tentu akan sangat sedih masyarakat kan begitu. Kemana lagi harapan yang ingin mereka tumpukan kalau bukan kepada kepala daerah dan kepala daerah hari ini. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Bang Rido. Bang Zamzami, silakan Bang. Ya, saya kira untuk menjawab pertanyaan bagaimana memperbaiki hubungan komunikasi antara keduanya ini, maka ilmu politik itu memberikan ruang kompromi, kerjasama, ya, dan power sharing. Ya, itu dalam ilmu politik ya. Jadi kompromi, kerjasama, power sharing itu adalah hal yang lumrah dilakukan. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan. Ya, apalagi mereka sudah mengatakan sudah termasuk politisi-politisi kawakan lah, apalagi kata Pak Ansar, kita ini kan sudah sama-sama tua gitu kan. Ya, ya kan, sudah sama-sama tua, udah ngerti lah ya. Jadi artinya mereka harus ada kadang-kadang namanya kompromi ya. Itu ada bagian yang kita miliki terpaksa kita berikan atau ada bagian orang yang harusnya kita miliki itu kita serahkan. Jadi ini adalah kompromi, itu kerjasama untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Nah, jadi sehingga tidak muncul lagi tadi bagi-bagi kekuasaan nggak rata itu memang demikian di dalam politik. Tapi bisa diselesaikan dengan kalau Mas Rido tadi katakan ya ngopi-ngopi bareng. Memang persoalannya ini kan persoalan gubernurnya lelaki, wakil gubernurnya seorang wanita, dan ini mungkin ada semacam hambatan sedikit dalam hal membangun komunikasi itu. Saya kira itu publik nggak mau tahu. Publik pengennya pemerintahan ini memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu tunjukkanlah bahwa pemerintah memang betul-betul bekerja serius dan tidak akan mementingkan kepentingan mereka sendiri atau kepentingan kelompoknya sendiri.
Jadi kalau mungkin salah satu lagi saran saya, mungkin perlu ada komunikasi bukan antara pribadi gubernur dengan wakil gubernur, antara Partai Golkar dengan Partai Nasdem. Saya kira itu juga satu cara yang bagus, karena saya tengok di dua partai ini justru dengan konflik gubernur wakil gubernur, mereka justru memainkan itu antara dua partai. Seharusnya kedua partai ini kembali membangun kesepakatan kembali gitu. Ya, jadi Golkar dan Nasdem bertemu untuk sama-sama kalau mau kembali menang di 2024, saat ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja untuk rakyat. Baik. Cukup, Bang? Siap. Baik, terima kasih banyak Bang Zamzami Akarin, akademisi, pengamat politik, dosen Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Bang Said Ridho. Terima kasih banyak, Bang, Sekretaris 1 Komisi 1 DPRD Kepri. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Terima kasih banyak sudah memberi perspektif baru kepada kami dan pencerahan kepada kami para jurnalis yang ada di Batam ini.